Shalom, kiranya damai sejahtera Kristus beserta saudara sekalian. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami siap untuk membaca merenungkan sabda Tuhan. Tolonglah kami dan mampukanlah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga lain terkasih, mari kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 28 ayat 8 sampai ke 10. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan yang mau kita renungkan saat ini. Saudara yang terkasih, apabila kita mau menyampaikan sesuatu dan kita punya waktu yang terbatas, maka biasanya apa yang mau kita sampaikan itu adalah hal-hal yang penting saja. Hal-hal yang kurang penting tentunya akan kita tidak sampaikan, karena waktu kita yang terbatas dalam menyampaikan sesuatu itu. Rasanya demikian juga yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika itu. Tuhan Yesus tahu betul bahwa waktunya terbatas setelah ia bangkit dari kematian. Bahwa ia tidak akan selamanya secara fisik bersama dengan para murid. Bahwa nanti ia akan kembali lagi naik ke surga. Maka ketika setelah ia bangkit dan berjumpa dengan para murid, dengan para pengikutnya, rasanya hal-hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah hal yang sangat penting untuk disampaikan karena waktunya yang terbatas. Termasuk dalam bacaan yang kita renungkan hari ini, ketika Tuhan Yesus menjumpai Maria Magdalena, yang saat itu merasa takut namun juga sukacita. Sukacita karena berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus yang dikasihinya. Maka Tuhan Yesus menyampaikan hal yang sangat penting tentunya saat itu. Menyampaikan salam. Dan satu hal yang penting di sana dikatakan Tuhan Yesus di ayat yang 10. Jangan takut. Dan juga untuk memberitakan kebangkitannya itu kepada para muridnya. Mari kita renungkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Jangan takut. Tuhan Yesus berpesan kepada Maria Magdalena dan tentunya juga kepada setiap orang yang percaya akan kebangkitannya untuk jangan takut. Hal ini sangat penting untuk kita renungkan saat ini. Ketika kita sudah merayakan kebangkitan Kristus, ketika kita sudah percaya akan berita kebangkitannya, maka Tuhan Yesus pun berpesan kepada kita semua, jangan takut. Dengan kata lain, jadilah berani. Beranilah untuk menghadapi kehidupan ini yang penuh dengan tantangan. Demikian juga ia berpesan kepada para murid dahulu, beranilah untuk bersaksi tentang kebangkitannya. Beranilah untuk terus mewartakan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka, sekalipun menemui banyak sekali tantangan dan rintangan. Oleh karena itu saat ini saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita renungkan bersama pesan Tuhan Yesus ini. Yang begitu penting untuk kita renungkan adalah jangan takut. Mari kita menjadi berani untuk menghadapi kehidupan ini. Meskipun saat ini mungkin kita tengah menghadapi pergumulan yang berat, kebangkitan Kristus memang tidak serta-merta kemudian langsung menyelesaikan semua persoalan kehidupan kita. Namun sebagaimana Tuhan Yesus berpesan kepada para pengikutnya waktu itu, jangan takut, jadilah berani. Maka Tuhan Yesus pun, kebangkitan Kristus pun semestinya membawa keberanian lagi kepada kita menghadapi setiap tantangan itu dengan kuasa dan penyertaan Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita semua untuk semakin berani menghadapi kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang makasih, kami bersyukur atas sabda-Mu, mengingatkan kami semua para pengikut Tuhan untuk mau berani menghadapi kehidupan ini dan percaya akan kuasa Allah
yang sanggup menolong kami, memberi kami keberanian untuk menghadapi setiap pergumulan dan tantangan kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami dalam segala keterbatasan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.